Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bertatap muka. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ibu Ani Ratnawati dari SDS Kasih Ananda. Alhamdulillah, di SDS ini saya dipercayakan untuk menjadi pembina, yaitu kepala sekolah di SDS Kasih Ananda. Dan alhamdulillah juga saya menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi STAI PT DII yang berada di Tanjung Priok, tepatnya di Jalan Tawes. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas seputar bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga pada era pandemi, dan di saat kita akan memasuki Idul Fitri. Ya, kita tahu bahwa pandemi ini sangat membuat perekonomian kita menjadi kurang terpercaya, kurang terstruktur, pemasukan mulai berkurang, tetapi pengeluaran tetap harus kita keluarkan. Ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam sebuah keluarga agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Karena sebab perceraian paling pertama yang menjadi sebab perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi. Bagaimana ketika dalam sebuah rumah tangga ini tidak diatur ekonomi dengan tepat, maka itu akan menjadi sering terjadi cekcok antara suami dan istri, anak, sehingga tidak terjadi keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Dampak dari pengelolaan ekonomi yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak terjadinya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ciri indikator utama dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah adalah dalam rumah tangga itu mampu mengelola keuangan, mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran, sehingga terjadi keseimbangan, tidak terjadi defisit, bahkan terjadi surplus. Nah, bagaimana cara kita agar surplus terjadi di dalam keluarga kita? Yang pertama adalah kita harus menghitung rata-rata pendapatan dan pengeluaran kita dalam setiap bulannya. Selanjutnya, dari anggaran itu, mana yang kita prioritaskan pengeluarannya, serta mengendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran. Bagaimana dengan cara Bapak, Ibu, Ayah, Bunda harus bisa melihat bagaimana kebutuhan, bagaimana keinginan. Kebutuhan dapat kita cirikan bahwa kebutuhan ini adalah apabila tidak kita penuhi kebutuhan itu, maka kelangsungan di dalam kehidupan rumah tangga akan terganggu. Sedangkan keinginan ini adalah jika tidak kita penuhi, maka tidak akan terganggu di dalam sebuah keluarga ini, kelangsungan ekonomi ini. Maka inilah yang menjadi prioritas utama. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda harus memahami apa yang menjadi faktor kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Jangan semua yang kita anggap keinginan ini akan menjadi kebutuhan. Mari kita prioritaskan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Primer, sekunder, tersier, itu yang harus menjadi pegangan kita agar pengelolaan ekonomi dalam sebuah keluarga dapat berjalan dengan baik, dan harapan kita adalah terjadi tingkat surplus dalam sebuah rumah tangga sehingga menghasilkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Selanjutnya adalah bagaimana kita dalam pengelolaan keuangan ini agar anggaran ini dapat berjalan seimbang. Yang pertama adalah
kita membuat skala prioritas. Kita tadi sudah bahas bahwa prioritas mana kebutuhan dan mana keinginan. Selanjutnya adalah teknik yang harus kita lakukan. Jika memang kita berpendapatan dalam 1 bulan itu, hendaknya kita sisihkan, kita bagi. Untuk kebutuhan kita anggarkan 40%. Untuk cicilan hutang-hutang hendaknya hanya 30% saja. Jadi ayah bunda, untuk kita mempunyai cicilan, mempunyai kewajiban hutang yang harus kita selesaikan, hendaknya membuat skala prioritas, persentase. Dari penghasilan ini aku hanya bisa meminjam 30% loh. Jika memang 30% itu sudah terlampaui, maka ini sangat mengkhawatirkan di dalam kelangsungan ekonomi dalam sebuah keluarga. Maka sekali lagi 40% ini adalah untuk kebutuhan, 30% kita anggarkan untuk cicilan-cicilan, 20% kita anggarkan untuk investasi, selanjutnya 10% adalah untuk kebutuhan sosial kita. Misalnya beli pulsa, beli infak, zakat, ini 10% kita sisihkan ya. Dari sini kita sisihkan 10% karena zakat dalam Islam itu sangat ringan sekali, hanya 2,5%. Jadi ketika kita sisihkan 10%, ini masih mempunyai cadangan sekitar 7,5% gitu ya. Selanjutnya adalah ketika kita sudah mempunyai anggaran, mempunyai rambu-rambu persentase di dalam pengelolaan keuangan ini, hendaknya kita harus mengikuti dengan baik, jangan sampai kita langgar. Dan yang menjadi prioritas pada pertemuan kali ini adalah saya mengajak kepada ayah bunda agar investasi sebesar 20% ini, tabungan 20% ini bukan menjadi tabungan sisa. Jadi tabungan yang dahulu selalu dicetuskan bahwa tabungan ini adalah sisa dari pengeluaran kita. Nah, mulai hari ini kita rubah mindset kita bahwa 20% ini harus kita sisihkan terlebih dahulu. Kita sisihkan untuk investasi atau untuk kebutuhan tak terduga. Ini harus kita sisihkan 20% terlebih dahulu, dana emergensi. Jadi ada 20% yang kita sisihkan dari penghasilan kita. Sehingga jika terjadi apa yang tidak kita inginkan atau kita ingin membeli hal-hal yang di luar anggaran kita ada dana cadangan. Nah, ini ya yang harus kita coba untuk wujudkan dana 20% ini. Karena ketika saya berdiskusi dengan beberapa ibu-ibu selalu menyatakan, "Aduh Umi, penghasilanku tidak cukup loh untuk kebutuhan sehari-hari." Maka jawaban saya, ya diatur dong, bagaimana supaya bisa. Itu semuanya bisa diatur. Kebahagiaan ini adalah pilihan, maka pilih untuk bahagia. Dengan cara apa? Kelola keuangan dengan baik, tepat dan cermat agar terjadi keharmonisan di dalam keluarga, kebutuhan keluarga terpenuhi, dan bunda harus selalu menekan keinginan-keinginan jika memang keinginan ini tidak harus dipenuhi. Keinginan tidak harus kita penuhi, bisa kita tunda atau kita buang karena memang keadaan. Tetapi jika kebutuhan seperti bayar sekolah, kebutuhan pokok, makan, dan kebutuhan membayar listrik, ini adalah kebutuhan, maka kita penuhin dulu. Termasuk pembayaran hutang, ini harus kita penuhin terlebih dahulu. Maka bikin prioritas, jangan sampai kita membuat hutang itu lebih dari 30% pemasukan keluarga. Maka ayah bunda, jika ingin kestabilan di dalam ekonomi terjalin, maka bikin anggaran dan jangan langgar anggaran yang sudah kita tetapkan. Kita patuhin bersama, diskusikan dengan ayah dan bunda bagaimana prosentase pengaturan di dalam
pemasukan, kebijakan pengaturan dalam sebuah keluarga ini sehingga terjadi keseimbangan. Dan ayah bunda, jika memang Allah mentakdirkan pemasukan kita ini lebih sedikit dibanding pengeluaran, maka yang terjadi adalah kita harus melakukan hutang, ya. Tetapi kita dalam hutang ini harus cermat, harus penuh dengan pertimbangan. Tidak bisa kita hutang asal hutang, tidak. Tetapi kita harus membuat skala prioritas. Hutang kemana dan berapa yang harus kita bayar dengan hutang yang akan saya lakukan. Seringkali saya melihat fenomena di dalam sebuah masyarakat bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, masyarakat ini terjebak dengan rentenir, dan ini akan menjadi ketidakseimbangan di dalam keluarga, akan timbul cekcok, akan timbul ketakutan, sehingga bagaimana kita akan menjalankan sebuah ibadah jika memang kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi. Maka ayah bunda, mari dengan cermat kita atur, kita kelola persentase di dalam pengaturan pemasukan, harus kita sepakatin bersama antara suami dan istri. Jika memang kita harus meminjam, maka lakukan pinjaman ini dengan cermat. Bagaimana kita harus meminjam. Nah, ada triks bagaimana kita harus meminjam. Yang pertama adalah ayah bunda harus lihat terlebih dahulu lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada keluarga. Jangan sampai kita salah di dalam meminjam kepada lembaga keuangan yang akhirnya bukan menolong malah mencekik, ya, bukan menolong malah menghancurkan, bukan menolong malah akan terjadi ketidakseimbangan, memporak-porandakan bangunan tiang-tiang ekonomi di dalam sebuah keluarga. Maka yang pertama kita bisa lakukan adalah satu, sebelum kita melakukan pinjaman, hendaknya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, fungsinya apa sih dari peminjaman ini? Kebutuhannya untuk apa sih pinjaman ini? Kalau jika pinjaman ini hanya untuk kehidupan, memenuhi keinginan yang sikapnya konsumtif, lebih baik kita skip, kita hilangkan terlebih dahulu, kita tekan keinginan kita. Tetapi jika memang hutang ini diperlukan dan memang sifatnya tidak dan harus, misalnya untuk kebutuhan biaya rumah sakit atau kebutuhan apapun yang memang sifatnya mendesak, maka kita harus melihat lembaga keuangan mana yang bisa kita pinjamkan, yang bisa kita pinjami, dan resiko-resiko apa yang akan kita hadapi nanti, itu harus kita sudah menjadi pertimbangan yang sangat kuat di dalam memutuskan. Sebelum kita memutuskan, oke, aku pinjam kepada A, B, dan C. Maka ada beberapa yang bisa kita lakukan peminjaman. Yang pertama adalah kita bisa pinjam kepada sahabat kita, kepada saudara kita, yang tentunya tidak akan meminta jasa atau bunga dengan jumlah yang besar. Mungkin kita sebagai peminjam harus tahu diri, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan jika kita mempunyai kelebihan keuangan. Tetapi paling tidak jika kita meminjam dan kita telah dipinjamkan oleh saudara kita, oleh sahabat kita, bayar pinjaman sesuai dengan janji kita, karena itu adalah amanah. Hutang ini harus dibayar. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah menjaga kepercayaan, dan kepercayaan ini adalah sangat-sangat mahal. Maka bangun komunikasi, bangun silaturahmi, sehingga ketika kita dalam keadaan terdesak, ada loh orang-orang yang siap menolong kita, ada orang-orang yang welcome untuk menolong kita, untuk membantu kebutuhan-kebutuhan kita. Maka jalin silaturahmi dengan keluarga, saudara, teman, dan sahabat. Jika memang itu tidak bisa, maka kita bisa memilih beberapa alternatif. Tentunya semuanya mengandung resiko. Kita meminjam ke bank. Kalau meminjam ke bank pasti ada jaminan dengan jumlah pembayaran yang
melebihi uang pokok yang kita pinjam dan membutuhkan jaminan, tentunya itu akan membuat sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat berbelit-belit. Tapi ini adalah pilihan. Ini pilihan nomor 2. Pilihan nomor 3, kita bisa meminjam kepada koperasi. Tetapi syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah Bapak Ibu harus menjadi anggotanya, harus mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Dan di situ Bapak Ibu bisa melakukan pinjaman. Dari koperasi ini sifatnya adalah sangat ringan pembayaran jasanya, dan jasanya itu juga nanti akan dikembalikan kepada kita sebagai peminjam sebagai sisa hasil usaha. Selanjutnya kita tadi sudah meminjam kepada sahabat, kita tengok lagi bank, kita tengok lagi koperasi. Ada lagi yaitu rentenir yang sangat mencekik kebutuhan kita. Bank-bank rentenir, bank-bank keliling itu sebenarnya sangat mengganggu kita. Ibu-ibu gampang sekali terjebak di dalam hutang seperti ini. Padahal resikonya sangat besar. Jika kita meminjam dalam jumlah yang besar, maka harus ada jaminan. Bunganya pun sangat besar dan tidak ada keridhaan Allah di dalamnya. Itu yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia jika Allah saja tidak ridho? Maka sebesar apapun uang yang kita pinjam, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena tidak ada keridhaan Allah di dalamnya. Itu yang harus kita perhatikan, ayah bunda. Selanjutnya adalah jika memang keuangan kita sangat sulit sekali, maka bagaimana caranya? Yaitu kita memulai untuk usaha, rencanakan usaha-usaha, pelajari UKM saat ini sangat banyak UKM yang telah diberikan pemerintah, pembelajaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah telah mengedukasi masyarakat bagaimana mendirikan UKM dengan benar, bagaimana mengatur keuangan dengan benar. Pemerintah telah membuat pengaturan, memberikan edukasi tentang bagaimana pembuatan buku kas yang benar. Dan ini adalah bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah kepada kita. Pemerintah telah mengedukasi kita bagaimana supaya kita menjadi entrepreneur. Walaupun kita menjadi seorang ibu, kita bisa menjadi entrepreneur, kita bisa menjadi pengusaha. Mari kita membuat ide-ide usaha, merencanakan keuangan, merencanakan pemasaran, serta mengelola keuangan usaha dengan baik dan benar. Dan insya Allah dengan langkah-langkah yang telah kita paparkan tadi, kita akan menjadi keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan cermat, dengan baik, sehingga keuangan keluarga tidak terjadi defisit, malah mengalami surplus. Doa saya semoga ayah bunda selalu surplus di dalam keuangan dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak sehat, bergizi, dan mempunyai pendidikan yang tinggi sesuai dengan cita-cita kita sebagai seorang orang tua yang melahirkan generasi yang kuat, generasi yang berpendidik, generasi yang kuat harus ditopang dengan ekonomi yang kuat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.